Oke, eh, selamat pagi teman-teman semua. Nah, pada kali ini kelompok kami ingin mempresentasikan dengan judul distribusi sampel variansi, distribusi T, dan distribusi F. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Bisa di next. Itu yang pertama ada Arkarido Amanta, ada Chandra Ignatius Ayala Sihaluho, ada Dwi Raga Wahyudi, ada Fagi Ahmad Hamami, ada Ivan Joatri Romul Simbolo, dan lalu yang terakhir ada Muhammad Sirajudin. Nah, untuk berikutnya teman-teman kelompok saya yang bakal menjelaskan dari judul yang sudah kami persiapkan. Untuk teman dipersilakan. Oke, baiklah. Saya akan menjelaskan distribusi sampel variansi. Distribusi sampel variansi adalah distribusi peluang untuk nilai statis yang diperoleh dari sampel acak untuk menggambarkan populasi. Distribusi sampel sendiri terdiri dari distribusi rata-rata. Pada distribusi ini, sampel acak N diambil dari populasi normal dengan rataan mu dengan variansi sigma kuadrat. Pada setiap XI, I sama dengan 1, 2, 3, sampai ke N dari sampel acak itu akan berdistribusi normal yang sama dengan populasi yang diambil sampelnya. Jadi persamaannya X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X sampai ke N per N. Lalu berdistribusi normal dengan rataan mu X bar sama dengan mu1 ditambah mu2 sampai mu ke N per N. Dengan variasinya sigma kuadrat X bar sama dengan sigma kuadrat 1 ditambah sigma kuadrat 2 sampai dengan ditambah sampai dengan sigma kuadrat ke N per N kuadrat. Slide berikutnya. Lalu ada distribusi selisih dan jumlah rata-rata. Distribusi selisih dan jumlah rata-rata adalah distribusi probabilitas yang dapat terjadi dari selisih proporsi dua sampel yang berbeda berdasarkan pada dua sampel tertentu dari ukuran parameter dua populasinya. Yang pertama ada selisih, yaitu perubahan X1 dan X2 keduanya berdistribusi hampir normal dengan masing-masing rataan dan variansi sigma kuadrat per N dan sigma kuadrat per N, yaitu persamaan pertama mu X1 bar dikurang X bar 2 sama dengan mu X bar 1 dikurang mu X bar 2 dan variasinya mu 2 per X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan mu kuadrat X bar 1 ditambah mu kuadrat X bar 2 sama dengan mu kuadrat 1 per N1 ditambah mu kuadrat 2 per N2. Slide berikutnya, yaitu yang bagian jumlah. Perubahan X1 ditambah dan X2 keduanya berdistribusi hampir normal, masing-masing dengan rataan mu1 dan mu2 dan variansi sigma kuadrat per N. Berdistribusi normal dengan rataan mu X bar 1 ditambah X bar 2 sama dengan mu X bar 1 ditambah mu X bar 2. Dan variasinya sigma kuadrat X bar 1 ditambah X bar 2 sama dengan mu kuadrat X bar 1 ditambah mu kuadrat X bar 2 sama dengan sigma kuadrat 1 per N1 ditambah sigma kuadrat 2 per N2. Slide berikutnya. Distribusi proporsi. Distribusi selisih proporsi masing-masing berdistribusi binom. Yang kedua-duanya berukuran cukup besar. Misalkan populasi berukuran N yang di dalamnya terdapat kejadian A sebanyak Y. Maka proporsi kejadian A sebesar I per Y per N
Dari populasi ini diambil sampel acak berukuran N dan dimisalkan di dalamnya ada peristiwa A sebanyak X. Maka berdistribusi normal dengan rataan mu X per N sama dengan Pi. Dan variansinya sigma kuadrat X per N sama dengan Pi 1 dikurangi Pi per N. Slide berikutnya. Distribusi selisih proporsi. Distribusi selisih proporsi merupakan distribusi probabilitas yang dapat terjadi dari selisih proporsi dua sampel yang didasarkan pada dua sampel tertentu dengan informasi global dari dua proporsi parameter populasinya. Distribusi selisih proporsi dapat dihitung dengan rumus mu SP sama dengan V1 dikurang V2 atau mu SP sama dengan akar dari V1 V1 dikali 1 dikurang V1 per N1 ditambah V2 dikali 1 per V1 dikurang V2 per N2. Untuk ukuran sampel N1 dan N2 cukup besar, biasanya N1 lebih dari 30 dan N2 lebih dari 30, maka distribusi si proporsinya akan mendekati distribusi normal. Slide berikutnya. Sekian dari saya, mungkin akan dijelaskan dari teman-teman yang lain. Nah, oke. Pada kali ini juga saya ingin menjelaskan contoh soal sedikit. Itu bisa dilihat di mana ada suatu pengiriman barang yang terdiri dari 2000 box file dan terdapat 600 box file yang rusak. Dan jika sampel acak 500 box file dipilih dari populasi tersebut tanpa pengembalian, berapakah probabilitas sampel populasi yang rusak? Nah, ini bisa kita lihat sama-sama, yang dimana untuk diketahuinya itu untuk nilai N nya itu sendiri itu ada 2000. Nah, untuk X itu ada 600, nilainya 600, N itu nilainya 500. Nah, P itu merupakan proporsi box file yang rusak. Nah, jadi di sini juga kita mencari nilai proporsinya itu dengan rumus P sama dengan X per N. Nah, itu untuk X nya itu sendiri 600, untuk N nya itu 2000. Jadi 600 per 2000 itu sama dengan 0,3. Nah, jadi di sini juga kita mencari nilai proporsinya itu bisa dilihat juga untuk nilainya itu 0,02. Nah, ketika itu juga untuk dari rumusnya itu dari Z itu sendiri bisa dilihat juga di presentasi. Nah, jika ditanya dari soal misalnya itu kurang dari 115 per 500. Nah, jadi tinggal dimasukkan aja. Jadi ini permisalan dari rumus matematikanya itu bisa dilihat ini 0,31. Jadi kita tinggal masukkan dari rumus Z-nya gitu. Jadi ini kan sudah diketahui, tinggal dimasukin nilai P-nya aja gitu 0,31. Jadi maka untuk hasilnya itu Z kurang dari 0,5. Itu bisa nanti ada tabel periodiknya, tabelnya. Dari tabel itu menunjukkan Z kurang dari 0,5 itu sama dengan 0,6915. Mungkin bisa dilanjut buat teman-teman, silakan. Oke, baik. Selanjutnya adalah distribusi. Distribusi T merupakan salah satu distribusi sampling dalam pengujian statistik umum dalam jumlah yang kecil. Distribusinya memiliki sebagai berikut, yaitu T sama dengan Z per akar dari V per kecil, di mana Z yaitu X bar dikurang mu per sigma dibagi dengan akar N, dan V besar adalah dalam kurung N kurang 1 dikali S kuadrat dibagi dengan sigma kuadrat. Sementara P kecil itu adalah suatu bebas tertentu. Kemudian fungsi densitas dari variabel T harus sebagai berikut: HT R T tambah 1/2 per
RV per 2 akar PV dikali dalam kurung 1 tambah T kuadrat V pangkat min V tambah 1 per 2 dengan T besar dari min infinite dan kecil dari infinite. Nah, kemudian jika X1, X2 sampai dengan Xn adalah suatu variabel yang independen, maka X barnya menjadi 1 per N sigma I sama dengan 1 sampai dengan N XI. Dan juga S kuadrat sama dengan 1 per N kurang 1 sigma I sama dengan 1 sampai dengan N XI kurang X bar kuadrat. Maka T atau variabel T-nya adalah X bar kurang mu per S akar M, yang mana mempunyai distribusi T dengan derajat kebebasan sebesar V N kurang 1. Kemudian dapat dilihat grafik distribusi T. Yang pertama itu dengan V sama dengan 5, V sama dengan 2, dan juga V sama dengan infinite. Kemudian yang kedua terdapat V kurang A sama dengan min A, ataupun yang kedua ini merupakan wilayah dari distribusi T-nya. Kemudian contoh soal, temukan P di mana T besar dari min T 0,025 dan kecil dari T 0,05. Solusinya, karena T 0,05 meninggalkan area sebesar 0,05 ke kanan dan min T 0,025 ke kiri, maka total areanya yakni 1 dikurang 0,05 dikurang 0,025, di mana hasilnya merupakan 0,925. Sehingga peluang dari T besar dari min T 0,025 dan T kecil dari T 0,05 sama dengan 0,925. Mungkin untuk berikutnya bisa dijelaskan teman-teman saya, Chandra. Terima kasih. Selanjutnya, untuk penggunaan distribusi T. Penggunaan distribusi T itu secara luas dalam masalah yang berhubungan dengan kesimpulan tentang rata-rata populasi atau dalam masalah yang melibatkan sampel komparatif. Itu di mana ada di dalam kasus seseorang yang mencoba untuk menentukan apakah berarti dari dua sampel secara signifikan yang berbeda. Penggunaan distribusi T itu untuk statistika bisa disimpulkan dengan rumus yang ada di sini, yang mengharuskan X1, X2, X3, dan seterusnya hingga Xn itu menjadi normal. Penggunaan distribusi dan pertimbangan ukuran sampel tidak berhubungan dengan teorema batas pusat. Penggunaan distribusi normal standar daripada T untuk N lebih besar sama dengan 30 hanya mengiratkan bahwa S adalah estimator yang cukup baik dalam kasus ini. Selanjutnya, di sini sudah disajikan tentang tabel distribusi T, di mana tabel distribusi T itu adalah jenis tabel yang digunakan apabila menggunakan statistik uji T sebagai perbandingannya. Di sini sudah tersaji untuk media-media pengujian tabel distribusi T. Baik, untuk materi berikutnya yaitu distribusi F. Distribusi F merupakan distribusi probabilitas kontinu, di mana dikenal juga sebagai distribusi F-Sneddekor atau distribusi Fisher-Sneddekor. Distribusi F seringkali digunakan dalam uji statistik seperti analisis variansi ANOVA dan analisis regresi. Sementara itu, F statistik atau dikenal juga sebagai F-value merupakan variabel random yang memiliki distribusi F. Distribusi dari seluruh nilai yang mungkin dari F statistik disebut dengan distribusi F dengan derajat bebas numerator atau pembilang V1 dan derajat bebas denominator atau penyebut V2. Kurva dari distribusi F tergantung pada derajat bebas V1 dan V2.
Bisa dilanjut ke slide berikutnya. Nah, fungsi densitas dari distribusi F memiliki persamaan sebagai berikut, yaitu F dalam kurung F besar sama dengan K dikali F pangkat setengah V1 dikurang 2 per dalam kurung 1 plus V1F per V2 pangkat setengah V1 plus V2, di mana F sebagai variabel acak yang memenuhi F lebih besar dari 0, K merupakan bilangan tetap yang harganya pada derajat kebebasan V1 dan V2. V1 merupakan derajat kebebasan antara varians rata-rata sampel sebagai pembilang, dan V2 sebagai derajat kebebasan dalam keseluruhan sampel sebagai penyebut, dengan luas di bawah kurva 1. Saya lanjut slide berikutnya. Nah, daftar distribusi normal berisikan nilai-nilai F untuk peluang 0,1 dan 0,05. Dengan derajat kebebasan V1 dan V2, peluang ini sama dengan luas daerah ujung kanan yang diarsir. Bisa dilihat pada grafik yang dilampirkan. Sedangkan derajat kebebasan pembilang V1 ada pada baris paling kiri atas, dan derajat kebebasan penyebut V2 ada pada kolom paling kiri. Notasi lengkap untuk nilai-nilai F dari distribusi F dengan peluang P dan DK sama dengan V1, V2 adalah FP V1, V2. Demikianlah untuk contoh kita dapat F 0,05 dalam kurung 24,8 sama dengan 3,12 dan F 0,01 dalam kurung 24,8 sama dengan 5,28. Bisa lanjut slide berikutnya. Yang berikutnya ada tabel F. Tabel F atau F-tabel adalah tabel yang menyajikan nilai kritis dari distribusi F. F-tabel dapat digunakan sebagai tabel uji F, di mana nilai F statistik yang diperoleh dari uji F dibandingkan dengan nilai kritis yang ada di tabel uji F. Untuk menggunakan tabel uji F atau tabel distribusi F, kamu memerlukan 3 nilai, yaitu derajat bebas pembilang atau numerator dalam bentuk V1, yang kemudian ada derajat bebas penyebut atau denominator dalam bentuk V2, dan yang terakhir ada tingkat signifikansi. Lanjut slide berikutnya. Nah, meskipun daftar yang diberikan hanya untuk peluang P sama dengan 0,05 dan P sama dengan 0,01, sebenarnya masih bisa didapat nilai-nilai F dengan peluang 0,09 dan 0,95. Untuk ini digunakan hubungan F1 min P dalam kurung V1, V2 sama dengan 1 per F P V1, V2. Dalam rumus di atas diperhatikan antara P dan 1 min P dan pertukaran antara derajat kebebasan V1, V2 menjadi V2, V1. Nah, sekian yang bisa saya presentasikan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Sirajuddin. Contoh soal untuk distribusi F. Untuk membandingkan apakah ada perbedaan nilai atau tidak dari penerapan 3 metode mengajar yang dapat ditempuh siswa SMP setelah 1 tahun metode-metode tersebut diterapkan pada siswa. Maka pada pelajaran matematika diperoleh hasil ujian sebagai berikut. Pada tabel bisa kita lihat data-datanya. Lalu ujilah dengan alfa sama dengan 0,05. Apakah ketiga metode tersebut memiliki tingkat efektivitas yang sama atau tidak? Next. Lalu bisa kita jawab. Yang pertama itu kita harus mencari hipotesis yang diuji. Hipotesis yang diuji itu H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, di mana H1 sama dengan selain dari H0. Lalu dari tabel tadi bisa kita cari nilai rata masing-masing metode, di mana pada metode 1 itu rata-rata mu1-nya sama dengan 80, pada metode 2 mu2-nya sama dengan 76, pada metode 3 mu3-nya sama dengan 81. Bisa kita cari juga varian masing-masing dari metode pada tabel tadi. Varian pada metode 1 itu sama dengan 0,5, varian pada metode 2 itu sama dengan 3,75, varian pada metode 3 itu sama dengan 20,5. Dari
dari rata-rata metode tadi bisa kita cari rata-rata total, di mana rata-rata total sama dengan mu total sama dengan mu1 tambah mu2 tambah mu3 dibagi 3, dengan rata-rata total hasilnya sama dengan 79. Bisa kita cari juga varian antar sampel, di mana varian antar sampel bisa kita cari dengan rumus N dikali mu1 dikurang mu total kuadrat ditambah mu2 dikurang mu total kuadrat ditambah mu3 dikurang mu total kuadrat per K-1. Lalu kita dapatkan varian antar sampelnya yaitu 35. Lalu dicari varian dalam sampel dengan rumus varian metode 1 ditambah varian metode 2 ditambah varian metode 3 dibagi 3, lalu didapatkan hasil 10,25. Dari nilai varian antar sampel dan varian dalam sampel bisa kita cari F hitung, yaitu dengan rumus varian antar sampel dibagi varian dalam sampel, didapatkan hasil 3,42. Nah, dalam soal ini kriteria yang kita uji yaitu jika H0 diterima jika FH lebih kecil dari F table. F table itu didapat dari alfa 0,05 yaitu 3,88. Lalu H0 ditolak jika FH lebih besar dari F table sama dengan 3,88. Dari hasil yang didapat bisa kita simpulkan bahwa H0 itu diterima karena FH lebih kecil dari F table yaitu nilai FH 3,42 lebih kecil dari 3,88 yaitu F table-nya. Sehingga disimpulkan bahwa ketiga metode tersebut sama atau tidak ada perbedaan tingkat efektivitas dari ketiga metode tersebut. Ini referensi yang kita dapatkan. Oke, kali ini bisa sama-sama dilihat ya referensinya untuk presentasi kami pada hari ini. Mungkin segitu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.